Pada video kali ini saya akan bahas ada 6 soal semester ganjil ya untuk SMA kelas 10 ini ya. Nah, ini ada 6 soal 1 2 3 4 5 6 dan ini tentang vektor, ini tentang GLB dan GLBB, ini tentang energi dan ini tentang kecepatan sudut ya. Baik, ini request dari salah satu subscriber kita. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama soal nomor 15 dulu ya. Kita lihat dulu yang diketahui dua buah vektor V1 dan V2 saling tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti sudutnya 90 derajat ya. Nah, dan masing-masing memiliki panjang 3 cm dan 4 cm. Berarti ini kita anggap saja ini V1, ini V2. Ini panjangnya 3 cm, ini panjangnya 4 cm gitu ya. Maka panjang resultan kedua vektor tersebut adalah, nah, rumus untuk mencari resultan itu nilainya kan R sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ya, 2 dikali V1 dikali V2 dikali cos theta ya, seperti itu ya. Akar, nah jangan lupa diakarin nih. Nah, ini rumusnya. Maka kita masukkan saja angka-angkanya. Ini kan 90 derajat ya sudutnya. Jadi kita masukkan angkanya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 dikali cos 90 derajat. Nah, diakarin. Oke. Nah, 3 kuadrat itu 9 tambah 14, 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 kali 3 6 6 kali 4 24 dikali cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0, jadi kita tidak usah, kita nolkan saja ya. Maka jadinya akar 25. Nah, gitu. Kemudian akar 25 sama dengan 5 cm. Nah, jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Baik, itu soal nomor 15. Soal nomor 16. Dua buah vektor besarnya sama satu sama lain, oke, membentuk sudut theta. Berarti ya seperti inilah ya. Theta vektornya sama nih. Berarti kita anggap saja sama-sama nilai A gitu kan. Atau biar ada bedanya, di sini A di sini B gitu, tapi nilainya sama nih. Kalau nilainya sama terserah kita mau bikin angkanya berapa. Anggap saja ini 1 gitu ya. Nah, jika perbandingan antara resultan dan selisih adalah akar 3. Perbandingan resultan dan selisih. Nah, ini resultan ya. Kalau selisih apa gitu. Nah, jadi kalau resultan kita bikin ini resultan yang positifnya, resultan positif itu adalah V1 kuadrat. Kita gunakan angka A dan B lagi ya. Kalau tadi V. Nah, kita gunakan A dan B. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikali cos theta ya, seperti itu. Jangan lupa diakarkan ya. Ini resultan. Nah, kalau selisih ya, kalau selisih itu artinya resultan yang minnya, negatifnya. Jadi kita kurangi nantinya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta gitu. Nah, ini juga dikuadratin. Nah, jadi katanya perbandingan antara ini dengan ini sama dengan akar 3. Berarti sama dengan akar 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian jadi kita ambil yang ini saja. Nah, oke. Lalu bagaimana lagi? Nah, karena ini sama-sama akar ya, jadi akarnya kita biasa coret ini. Nah, oke. Maka jadinya A kuadrat, oh ya, A nya kan vektornya sama nilainya sama-sama 1 nih. Maka kita masukkan saja angka satunya ke sini, ke B di sini, A di sini. Jadi sama-sama 1. Jadinya gini. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, ditambah 2 kali 1 kali 1 ya, cos theta. Oke. Kemudian dibagi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kali 1 cos theta sama dengan 3. Nah, ya akarnya sudah hilang nih ya. Nah, apakah bisa kita coret seperti ini? Tidak bisa ya, karena dia bukan perkalian. Kalau perkalian baru bisa. Ya, sama-sama perkalian semuanya. Kalau ada tambahnya nggak bisa ya. Nah, maka kita bisa langsung jumlahkan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan
2 ya. 2 berarti ini kita kalikan 2 cos theta gitu kan. Nah, lalu ini jadinya 2 dikurang 2 cos theta sama dengan 3. Lalu kita kalikan ke sini gitu, kali silang ya, biar kita luruskan. Jadi 2 ditambah 2 cos theta sama dengan 3 dikali 2 dikurang 2 cos theta. Nah, jadinya kita kalikan satu-satu ke dalam, jadinya ini 2 ditambah 2 cos theta 6 dikali 2 6, ini 6 cos theta. Nah, yang sesama cos theta kita taruh di sebelah kiri gitu ya. Jadinya 2 cos theta ditambah ya, kalau min pindah ruas jadi plus ya, 6 cos theta sama dengan 6 dikurang 2 gitu ya. Jadinya 6 cos theta ditambah 2 cos theta ditambah 6 cos theta sama dengan 8 cos theta sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Berarti cos theta sama dengan 4 dibagi 8 itu sama dengan setengah gitu. Nah, sekarang jawabannya apakah setengah? Tidak. Jadi cos theta itu sama dengan setengah. Nah, sudut berapa yang nilai cosnya itu setengah? Sama dengan 60 derajat. Karena cos 60 jawabannya setengah kan. Nah, setengah dan tetanya berarti 60 derajat. Nah, maka jawabannya adalah E. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Sekarang kita masuk soal nomor 17. Nah, ini ya. 17. Tony berjalan ke barat sejauh 100 meter. Kalau di peta itu barat itu sebelah kiri ya. Nah, ini 100 meter. Lalu berbalik arah ke timur lagi dengan 20 meter. Berarti dia bolak-balik nih ya. Ngapain juga nih dia bolak-balik. Nah, gini ya. Jarak dan perpindahannya berapa? Nah, oke. Jarak itu total seluruhnya. Total seluruh perjalanannya berarti 100 ditambah 20 sama dengan 120 meter gitu. Kalau perpindahan kita hanya menghitung selisih titik awalnya ke titik akhirnya, berarti dari sini ke sini saja gitu. Nah, maka otomatis 100 dikurang 20 sama dengan 80. Nah, jawabannya 80 meter. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, ini mudah, simple ya. Oke, sekarang soal nomor 18. Besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan, oke, berubah dari 30 ke 15. Oke. Setelah menempuh jarak 75. Nah, sekarang partikel tersebut akan masih berjalan, dia akan berhenti setelah menempuh jarak berapa lagi gitu. Ibaratnya gini ya, kalau kita bikin grafik ya, grafik terhadap V dan T ya, V dan T gitu ya, dia tuh bergerak dari sini ke 30 sampai 30 meter per sekon ya, sampai kecepatannya 15 meter per sekon. Nah, sampai di sini itu dia udah menempuh jarak 75 cm nih, 75 meter nih. Nah, pertanyaannya itu dari sini ke sini tuh berapa lagi, berapa jaraknya gitu ya. Jadi dari titik sini ke ya, dari sini ke sini itu sampai titik T-nya sama dengan 0, artinya sampai V-nya sama dengan 0, itu berapa lagi jarak yang tempuhnya. Nah ya. Nah, kita harus tahu dulu berapa nilai dari apa namanya? Yang miring ini. Yang miring itu adalah nilai A. Nah, bagaimanakah cara mengerjakan soal seperti ini? Oke, caranya seperti ini. Kita gunakan rumus yang VT sama dengan V0 kuadrat dikurang ya, karena dia perlambatan 2 dikali A dikali S. Nah, kita cari nilai A dulu ya. Kita cari A dulu, maka kita pindah ruas, jadinya 2AS ya, V0 kuadrat dikurang VT kuadrat. Nah, jadi kalau A nilainya adalah V0 kuadrat dikurang VT kuadrat per 2 kali S. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. V0 itu adalah mula-mula 30 ya. 30 kuadrat dikurang ke sini dulu 15 kuadrat. 2 dikali jaraknya berapa dari sini ke sini tadi? 75 ya. 75. Nah, lalu kita masukkan
30 kuadrat itu sama dengan 900 dikurang 225 ya. 225 dibagi 275 itu 150 ya. Nah, oke, gini. Nah, lalu 900 dikurang 25 itu 625 dibagi 150. Ini hasilnya kita gunakan kalkulator. Nah, nanti hasilnya 4,5 meter per second kuadrat. Nah, artinya dia tuh mengalami perlambatan kan konstan nih, konstan mati. Nah, konstan ya. Nah, berarti dari sini ke sini pun juga nilainya 4,5, A-nya juga 4,5 nih. Nah, maka tinggal kita gunakan rumus yang ini ya. Oh, maaf. Karena ditanya apa nih? Jarak ya. Oh, jarak. Ya, berarti gunakan rumus yang ini. Ya. Yang kita carilah S-nya lagi, tapi nilai A-nya udah diketahui yaitu 4,5. Nah, gitu. Jadi, kita gunakan rumus yang ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S ya. Nah, tapi kita lihat nih, kalau dari sini ke sini kan sudah kita cari tadi. Oke, dari sini ke sini kita udah cari, kita tinggal cari dari sini ke sini gitu. Nah, maka V0 nya adalah 15, VT nya V akhirnya adalah 0 gitu. Nah, maka dari rumusnya kita gantikan, jadinya ini adalah 0 ya. V0 nya adalah 15, tapi dikuadratin 2 dikali A nya sudah dapat ya dia 4,5 ya. 4,5 sama dengan S. Nah, kita cari S nya, kita pindah ke sini jadi plus ya. 2 kali 4,5 9, jadi 9S sama dengan 15 dikali 15 itu 225 ya, 225. Nah, maka 225 dibagi 9 sama dengan, kita hitung, 225 dibagi 9, 225 dibagi 9. Nah, oke, 2 18, kemudian 4 45, 2 45 bagi 9 5. Jawabannya 25 meter. Artinya apa? Dari sini ke sini dia menempuh jarak 25 meter. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Ya. Baik, sekarang nomor 19. Sebuah peluru dengan massa 20 gram. Oke, 20 gram. Ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat. Tetanya theta boleh, alfa boleh ya. Dengan kecepatan 40 meter per sekon. V-nya 40 meter per sekon. Gesekan udara diabaikan. Oke, maka energi kinetik peluru adalah, nah berarti intinya adalah berapakah energi kinetik ya. Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat ya. Nah, sekarang ini m sudah ada ya, v sudah ada. Nah, tetanya gunanya apa ini? Nah, jadi ingat, kalau dia menggunakan sudut elevasi itu kita harus gunakan v ya. V di sudut X ya, itu nilainya V cos theta. Nah, ada saya jelaskan di video saya, kalau Vx itu V cos theta tergantung sudutnya di mana. Karena ditembakkan ke sini ya. Kalau sudutnya di sini, nah maka ini kita yang X kita gunakan itu cos. Nah, gitu. Kalau Y ya, di sudut Y itu pakai sin. Nah, ya, saya jelaskan di video saya sebelumnya. Maka nilai V ini kita masukkan ke sini dikali dengan cos 60 kan sama dengan setengah ya. Jadi jadinya 20 gitu. 20 meter per sekon. Nah, jadi itulah yang kita masukkan ke rumus nantinya. Kita masukkan setengah ya. M, ingat nih, ini masih gram. Kalau ubah ke kilo berarti kita bagi 1000 ya, atau dikali dengan 10 min 3. Jadinya 20 dikali 10 min 3 ya. V kuadratnya adalah 20 tadi ya, yang ini 20 kuadrat. Nah, sama dengan ini bisa kita coret, jadinya 10 ya. Dia 10 dikali 10 min 3 dikali 20 kuadrat itu 400. Nah, gitu. Nah, karena min 3 ini 400, 10 dikali 400 sama dengan 4000. 4000 kali 10 pangkat min 3. Min 3 itu kita bisa coret ini habis juga, jadinya 4.
Nah, jadi jawabannya adalah B. Ya, Jul. Ya. Baik, soal terakhir. Nah, soal terakhir ini soal nomor 20. Sebuah mesin berputar sebanyak 3600 putaran. Berarti tetanya 3600 ya. 3600 putaran dalam 6 menit. Oke, T-nya 6 menit. 6 menit. Kalau masih menit kita ubah ke sekon. Berarti 6 dikali 60, 360 sekon ya. Nah, frekuensinya berapa? Oke, frekuensi itu adalah jumlah putaran per detik. Nah, jumlah putaran N-nya dibagi waktu. Jumlah putarnya 3600 dibagi waktunya berapa? 360. 3600 dibagi 360 tentu jadinya kita coret jadinya 10 gitu. 10 Hz. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah B ya. Baik, itu saja tentang soal ujian semester. Kalau ada yang request juga boleh, tapi jangan langsung kasih semua soal ya. Cukup beberapa saja karena waktunya lumayan lama ini. Baik, terima kasih.